Hai Sobat Sinekrip, ketemu lagi sama Nita. Dan kali ini aku akan mereview sebuah hidangan terbaru dari dapurnya Dini Siregar Production berjudul Chef Patah 2 Olivia. Sequel ini standalone, artinya tidak memiliki cerita yang sama atau berkaitan dengan film terdahulu. Tapi meskipun demikian, kita bakal bisa melihat karakter di film lama yang muncul di film yang kedua ini. Untuk sutradara, kalau sebelumnya disutradarai oleh Rodi Sudjarwo, di film kedua ini kursi sutradara diduduki oleh Ferry V. Irawan. Untuk cast-nya ada Arya Saloka, Mesya Lim, Meriam Bellina, Yowan, Dara Sarasvati, dan kembali menghadirkan Nugi dan juga Iwa K. Chef Patah 2 Olivia ini menceritakan tentang kehidupannya anggota Densus 88 bernama Pandu, menjalani perannya sebagai orang tua tunggal setelah kematian istrinya. Dia harus membagi waktu nih antara pekerjaan sebagai anggota satuan sekaligus menjadi ayah yang hadir untuk putrinya bernama Olivia. Suatu hari pemimpin kelompok teroris dibebaskan, yaitu Leong, dari penjara, dan bersamaan dengan dibebaskannya Leong ini terjadi peristiwa pengeboman di sebuah kafe. Yang aku suka dari film ini, pertama pasti para pemainnya sih. Menurut aku semuanya cocok dengan peran-perannya dan aktingnya juga keren-keren. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua cast-nya di film ini. Pertamanya sih ada Arya Saloka dan juga Mesya Lim yang chemistry-nya gemes banget. Udah gitu juga Leong yang karakter terdahulu juga kita tahu dia menyeramkan, menyebalkan, dan dia juga masih tetap seperti itu di film keduanya ini. Yang aku suka berikutnya adalah relasi ayah-anak di film ini yang ditampilkan dengan begitu luwes dan meyakinkan. Hubungan antara ayah dan anak seperti Pandu dan Olivia. Kemudian juga ada Leong dan Askar anaknya. Kalau Leong sampai Askar tuh aku ngerasanya hubungan mereka itu kayak love hate relationship gitu sih. Jadi kayak ayah anak yang saling benci tapi sebenarnya mereka tuh saling sayang. Dan menurut aku unik banget sih menjadikan Leong dan Askar itu Biowan dan Iwake sebagai ayah anak. Kayak nggak kepikiran aja tapi ternyata cocok-cocok aja sih. Segi naskah juga oke menurut aku. Ditambah lagi dibawakan secara luas oleh para pemainnya, jadi film ini terasa natural aja. Nggak kebayang kalau misalnya memerankannya mungkin kurang oke dalam membawakan naskahnya, mungkin film ini bakal kurang. Tapi karena dibawakan oleh aktor-aktor yang performanya juga bagus, jadi tentunya bisa disampaikan pesannya ke penonton dengan baik. Aku suka juga bagian dimana ada dongeng yang diceritakan oleh omaknya Olivia menjadi latar dari penyerangan yang membuat adegan itu jadi lebih hidup dan dramatis. Sayangnya film ini masih ada kekurangan. Ada beberapa scene yang kurang cahaya atau terlalu gelap, terutama di rumahnya Askar. Karena rumahnya itu kan dia servis elektronik ya, tapi rumah itu terlalu gelap, kayaknya tidak mumpuni untuk melakukan perbaikan elektronik saking gelapnya sih. Dan lagi selain itu rumahnya gelap ini tuh bikin kayak scene-scene tuh kayak terlihat kurang jelas. Secara teknis juga aku kurang sreg sih sama CGI, terutama di bagian pengeboman dan api-api itu masih agak kurang rapi ya. Kekurangan berikutnya menurut aku adalah perubahan Askar dari yang kita tahu dia sebenarnya anak baik-baik aja, tapi kemudian dia membalaskan dendam ayahnya yang ditembak mati oleh Pandu. Menurut aku itu terlalu cepat perubahannya. Kita tahu kematian seseorang yang kita sayang itu tidak mudah terus membuat dia jadi berubah. Harusnya dilihatin sih perubahannya ini, tiba-tiba dia merakit bom kemudian berhasil dan meledak, dan dari situ juga lancar-lancar aja gitu. Padahal kan sebagai orang yang tidak pernah melakukan tindak kriminal mesti ada ketegangan atau misalnya masih gemetar atau misalnya kagok. Ini lancar-lancar aja sih pengebomannya. Dan yang aku bikin aneh juga, Askar ini kan memang dia servis elektronik ya, suka memperbaiki elektroniknya. Mungkin dengan basic tersebut bisa membuat mengaktifkan atau merakit bom gitu. Cuman menurut aku harusnya ada trial dan errornya juga sih. Kalau di sini tuh kayak langsung nyoba berhasil terus dia langsung di tempatnya gitu. Menurut aku itu terlalu mulus ya untuk seorang yang pertama kali merakit bom walaupun dia memang punya basic tersebut. Selanjutnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan, film ini kan mengangkat tragedi ya, artinya mungkin bisa dibilang sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Tapi di sisi lain bisa jadi film ini tuh dianggap tidak sensitif terhadap para keluarga korban. Terorisme ini kan isu yang kompleks dan triggering ya, apalagi ada bom-bom juga, ada banyak yang terluka gitu. Jadi kayaknya mungkin menurut aku film ini bukan untuk semua orang, apalagi yang punya pengalaman gak enak dengan hal tersebut. Scene favorit aku adalah kebersamaannya Olivia dan Pandu yang cute banget, yang manis banget, yang believable banget sih sebagai ayah dan anak. Actingnya ini oke banget.
aku suka. Scene berikutnya yang aku suka adalah dimana Leong pergi dan meninggalkan anaknya Askar di rumah. Terus ketika Askar bangun, dia sudah mendapati kekosongan di rumahnya, artinya bapaknya sudah nggak ada. Terus memang tidak ditambah latar musik dan ya kosong aja. Terus tiba-tiba dia disergap oleh polisi. Di situ suka sih aku karena itu menyimbolkan, menggambarkan kekosongan diri dia. Yang berikutnya ini sebenarnya bukan scene favorit sih, tapi lebih ke kutipan yang berkesan. Jadi ada pelaku pengeboman yang sedang di penjara bernama Buruk, kalau nggak salah ya namanya, aku lupa. Jadi dia itu sempat diinterogasi sama komandan ya, dan ditanya-tanya tentang ya, informasi mengenai pengeboman ini. Terus dia bilang sesuatu yang menurut aku bagus, bukan bagus maksudnya bisa kita bersama-sama pahami. Intelektual kalian itu nggak paham karena pelaku pengeboman ini mungkin sudah merasa jalan yang mereka tempuh itu sudah benar. Jadi mau sampai kapanpun rasanya nggak bakal nyampe gitu ideologi dari para pelaku pengeboman itu dan kita gitu yang tidak memiliki ideologi yang sama tersebut. Cinematic score dari aku 7/10 karena menurut aku ini porsinya cukup seimbang antara drama dan aksinya dan laga, jadi cukup bisa menikmati keduanya. Dan lagi Olivia, Sayap-Sayap Patah Dua Olivia ini terinspirasi dari kisah pengeboman, tragedi pengeboman yang terjadi di Samarinda tahun 2016. Jadi mungkin penontonnya juga bakal lebih dibuat haru dan empati sih sama film ini. Penamaan Olivia sendiri itu diambil dari salah satu anak korban dari tragedi peristiwa pengeboman di Samarinda tersebut. Dan Sayap-Sayap Patah ini kan dirancang sebagai trilogi, artinya bakal ada satu lagi nih film Sayap Patah. Mari kita nantikan ya Sobat Sinikrit. Bagi yang sudah nonton filmnya gimana nih? Kalian tim Sayap-Sayap Patahnya Nicholas Saputra atau tim Sayap-Sayap Patahnya Arya Saloka? Bisa share di komen. Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang Arya Saloka sih dari cerita. Dan kalau bagi aku sendiri mungkin Sayap-Sayap Patah ini sayapnya menyimbolkan harapan ya, dan patah itu mungkin menggambarkan sesuatu yang hilang dari kehidupan, misalnya Askar yang kehilangan ayahnya dan Pandu yang harus kehilangan Olivia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa isi skornya di Skor Film. Nita pamit. Ciao.